Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mangama semuanya. Selamat datang di channel YouTube Mantiga Madiun Official pada acara kita hari ini yaitu Podcast Mangama episode keempat. Dengan tema kita hari ini yaitu mengupas keresahan dari kegelisahan. Tentunya acara ini nanti akan dipandu oleh saya Muhammad Mina Faizul Ubaidillah atau biasa dipanggil Faiz. Saya dari kelas 12A1 jurusan IPA. Dan saya di sini tidak sendirian, saya juga ditemani oleh tamu yang sangat spesial bagi saya juga. Daripada kita lama-lama nunggu dan kalian penasaran, langsung saja ini dia Bapak Irfan Al-Haidari selaku Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Madiun. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Faiz. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini tadi kalau boleh tahu Bapak datang dari mana ya? Oh, ini tadi kebetulan ada acara pembinaan Maksudnya sebelum pendidik dan tenaga kependidikan. Iya. Nah, kami datang dari Caruban. Kantor kita kan kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun di Caruban. Masya Allah. Jauh apa dekat? Jauh sekali Pak. Baik, jauh-jauh meluangkan waktu sampai sini ya Pak ya. Iya, Bagaimana tadi iya. perjalanannya Pak? Alhamdulillah lancar meskipun ada sedikit macet. Macet itu biasanya di rel. Kalau sudah mau rel kereta api itu tadi pas kereta api lewat, jadi ada macet agak panjang. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lancar sampai sini juga sesuai dengan undangan. Baik. Pukul 13 tepat sudah hadir di sini. Siap. Saya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak. Oke, Bapak, ini kita ngobrolnya santai aja ya Pak ya. Anggap saja saya ini sebagai putra Bapak sendiri. Saya cuma mau curhat sih Pak. Gimana curhatnya? Nanti kalau Bapak ada mau tanya sama saya ya juga boleh. Oke. Jadi gini Bapak, sebelum hari ini kemarin-kemarin kan saya sudah merekap beberapa pertanyaan untuk kita jadikan obrolan hari ini. Oke. Nah, tapi Pak, sebelum saya masuk ke rekapan saya ini, saya juga punya pertanyaan pribadi kepada Bapak. Waduh, pertanyaan pribadi nih. Karena saya ini orangnya kepoan Pak. Ingin tahu gitu. Bapak ini kan sekarang menjabat sebagai kepala kantor ya Pak di Kepenak Kabupaten Madiun. Betul. Nah, tentunya Bapak dulu juga pernah SMA seperti saya ya kan Pak. Nah, dulu itu Bapak sudah punya gambaran atau keinginan apa enggak sih? Ingin menjadi seperti sekarang ini, menjadi kepala kantor di Kemenak Madiun gitu Pak. Iya, terima kasih Mas Faiz pertanyaannya. Sama ketika dulu saya juga seperti Mas Faiz menjadi siswa madrasah. Madrasah aliyah. Di madrasah aliyah Pak? Iya, sama di madrasah aliyah. Ya, ketika saya menjadi siswa madrasah aliyah, memang tidak pernah terfikir sampai saat ini ya, kok saya itu mau jadi kepala kantor Kementerian Agama. Masya Allah. Dulu itu hobi saya main musik, ya main musik. Musik Pak. Iya, jadi saya tuh main keyboard, kemudian main gitar, main drum. Bahkan di MA dulu saya punya grup musik. Masya Allah. Apa namanya grup musik. Pak? Namanya waktu itu adalah namanya grup musiknya namanya Mansapo Band. Mansapo Band ketika itu ya. Lah, kemudian ketika itu ya inginnya hobi yang dulu itu ditekuni. Sehingga nanti suatu saat nanti akan menjadi seorang musisi. Suatu saat nanti saya akan punya studio musik. Suatu saat nanti saya akan punya grup band terus gitu. Ketika itu. Tetapi kenyataan itu berbeda. Ketika sudah dalam perjalanan saya menyelesaikan dari madrasah aliyah. Tetapi dalam niat saya bahwa saya ini adalah niat untuk thalabul ilmi. Saya niat ini adalah untuk belajar. Karena itu niat belajar ini yang harus kita teruskan, kita kuatkan. Saya ketika niatnya pokoknya saya belajar, sudahlah nanti nasib saya itu pasti sudah ditata oleh Allah. Saya belajar, saya ngikut kepada orang tua. Saya apa yang menjadi arahnya orang tua. Kemudian juga bimbingannya Bapak dan Ibu guru ini luar biasa. Sehingga saya harus ikut kepada bimbingan daripada Bapak dan Ibu guru. Ternyata dalam perjalanannya
dalam cita-cita itu. Kemudian belajar terus tentang agama. Saya meneruskan juga di perguruan tinggi Islam, JIN, di IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Ternyata cita-cita itu sama perjalanan, pokoknya dalam hati kecil saya harus bisa menjadi orang yang berguna. Saya harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Saya punya prinsip saya harus punya bermanfaat bagi sesama. Entah apapun nanti jadinya. Tetapi ketika itu cita-cita seperti itu, tapi mengalir, ternyata takdir Allah itu lebih indah. Masya Allah. Ketika sudah selesai S1 adalah perekrutan CPNS. Kemudian saya ikut daftar, alhamdulillah dinyatakan lolos menjadi CPNS. Kemudian berselang menjadi penghulu ketika itu di KUA. Baru 1 tahun sudah dimutasi ke kantor. Maka ketika di kantor itu berpindah-pindah tugas. Kemudian awal dipindahkan ke kantor jadi staf haji, dipindahkan kembali menjadi analis kepegawaian di kepegawaian, kemudian berpindah lagi di penyelenggara zakat wakaf, berpindah lagi menjadi seorang kasih pondok pesantren dan diniyah, kemudian berpindah lagi di Subak TU. Nah, ternyata takdir Allah itu lain. Ternyata saya nggak menduga dan saya tidak berpikir kalau akan menjadi sebagai seorang kepala kantor yang luar biasa. Karena itu Mas Faiz, intinya, pokoknya ini ketika belajar, niati itu adalah thalabul ilmi. Apapun cita-cita yang sekarang ini, mungkin Mas Faiz pinginnya menjadi apa, terus itu harus dikejar. Tetapi satu juga, orang tua, kemudian Bapak Ibu guru, ini yang harus terus kita hormati. Apa yang menjadi perintah apalagi orang tua, ini juga yang harus kita laksanakan. Kuncinya di situ ya Mas Faiz ya. Siap, laksanakan Pak. Masya Allah, subhanallah. Sungguh cerita Bapak tadi itu benar-benar memotivasi saya Pak. Semoga saja teman-teman Sobat Mangama yang menyaksikan ini juga ikut termotivasi gitu Pak. Ternyata dulunya Bapak itu malah ingin menjadi musisi. Iya, bener. Saya ini punya cita-cita menjadi polisi Pak. Semoga saja bisa tercapai lah. Insya Allah, amin. Yang penting itu belajar dengan semangat. Nah itu. Siap. Baik Bapak, langsung saja ya ke pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, Mas Faiz. Yang pertama ini tentang tugas dan juga peran Kemenak Pak. Saya ini kan ibaratnya baru tahu inilah Pak, tentang program-program seperti itu. Kalau boleh tahu tugas dan juga peran Kemenak di Kabupaten Madiun khususnya di tingkat madrasah itu seperti apa Pak? Jadi kita itu ada fungsi namanya keagamaan. Ada lagi fungsi namanya di kependidikan. Di kependidikan ini ada kependidikan yang formal dan juga ada yang pendidikan non formal. Yang formal sudah jelas, mulai dari tingkat RA, kemudian madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Yang non formal kita ada TPQ, kemudian ada diniyah, kemudian juga ada pondok pesantren. Oleh karena itu salah satu daripada tusi kita terkait dengan pendidikan ini adalah layanan pendidikan, ya termasuk salah satu sama di formal adalah di madrasah aliyah ini. Baik Pak. Nah, ini saya jadi tahu Pak tugas dan juga peran Kemenak di Madiun gitu. Lanjut ya Pak ya pertanyaannya. Ini dari teman-teman saya yang menitipkan pertanyaan ini buat saya Pak. Waduh, kepada apa Bapak. Ini? Jadi gini, itu? Pak, kan Bapak kan tadi seperti yang Bapak bilang datang dari jauh-jauh dari Caruban gitu Pak, dan sudah sampai di MAN serta sudah mengikuti acara pembinaan juga. Betul. Setelah Bapak lihat-lihat pandangan Bapak tentang MAN 3 Madiun ini seperti apa sih Pak? MAN 3 Madiun itu keren. Masya Allah. Tepuk tangan. Keren loh guys. MAN 3 Madiun itu keren. Termasuk siswa-siswinya juga keren. Masya Allah. Mas Faiz juga keren. Aduh, salting saya Pak. Artinya apa? Di MAN 3 ini akademis sudah pasti. Masya Allah.
Alhamdulillah Pak. Iya kan? Nggih. Secara akademis pasti. Apalagi sekarang sudah menjadi keterampilan. Nah, di sini ada tata boga. Ada di sini ada multimedia. Ada elektronika. Ada juga HP juga Pak. Nah, itu luar biasa. Alhamdulillah. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah karakter, pendidikan akhlaknya. Alhamdulillah. Ini yang luar biasa. Karena itu sudahlah beda kalau anak madrasah itu. Siap. Pasti dia akademisnya oke dan karakter akhlaknya juga oke. Siap. Saya jadi merasa sangat bangga ini Pak. Harus. Setelah di Mantiga Madiun ini. Harus bangga. Iya. Baik. Kan ini tadi tentang Mantiga Madiun Pak. Dan sekarang Bapak ini berada di sini nih Pak. Podcast Mangama. Ini kan ibaratnya baru terbit beberapa bulan yang lalu, tapi alhamdulillah sudah berjalan sebaik ini dan sampai hari ini Pak, episode keempat ini. Iya. Pandangan Bapak seperti apa Pak sekarang Pak tentang podcast Mangama ini Pak? Iya, jadi sekarang ini yang namanya informasi teknologi itu sangat luar biasa. Iya. Medsos, YouTube, TikTok, IG dan seterusnya. Itu sudah keniscayaan. Artinya apa? Termasuk di era milenial ini, informasi melalui media sosial itu sangat luar biasa. Karena itu podcast Mangama ini juga sangat luar biasa dan sangat oke dalam rangka untuk penyampaian informasi branding madrasah ini. Ini loh Mantiga Madiun yang oke. Alhamdulillah. Ya semoga saja kedepannya podcast Mangama ini juga bisa sukses. Amin. Seperti podcast yang ada di Kemenakan juga ada itu Pak, Iya. Kopi Manis. Saya tuh sering sekali melihat itu Pak. Dan ya alhamdulillah dari situ pun akhirnya saya juga termotivasi untuk menerima job ini itu Pak. Oke. Iya. Lanjut ya Pak, pertanyaan berikutnya. Oke. Ini saya lihat-lihat isu yang beredar di sosial media juga Pak tentang gebrakan Kemendikdasmen tentang penguatan pendidikan karakter dengan penanaman 7 kebiasaan anak Indonesia. Seperti contohnya itu bangun pagi, sarapan dan lain-lain itu Pak. Nah, ini tuh gimana ya Pak ya? Menurut kami itu kan ya beberapa ya pastinya ada yang kaget kan Pak. Iya. Karena harus mengejar waktu gitu Pak. Dan juga harus bisa pintar memanajemen waktu. Betul. Bisa Bapak kasih tips-tips buat teman-teman nih nantinya gimana Iya. biar bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi yang jelas 7 itu tadi pembiasaan ini luar biasa. Artinya itu dalam rangka untuk membentuk karakter bangsa. Karakter bangsa harus terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan ini. Termasuk salah satunya adalah dari 7 kebiasaan. Mulai daripada bangun pagi, beribadah, olahraga, ya kan? Gemar belajar, bermasyarakat, ya kan? Nah, termasuk itu semuanya. Itu luar biasa dan ini akan membentuk suatu karakter bangsa nantinya. Kalau ini sudah terbentuk maka akan luar biasa. Termasuk ini adalah peningkatan daripada kualitas pendidikan. Tidak hanya aspek akademiknya saja, tetapi ini adalah bentuk karakter. Termasuk bagaimana untuk masa depan, bahwa masa depan itu tidak hanya kepada akademiknya saja. Okelah cita-cita menjadi seorang polisi, okelah cita-cita menjadi seorang bupati, okelah cita-cita menjadi seorang kepala kantor Kementerian Agama. Tetapi jangan sampai lupa ditinggalkan, yakni adalah tentang karakter ini tadi. Siap Pak. Ya semoga saja saya juga Amin. juga bisa melaksanakan. Makanya semangatnya harus memilih waktu dengan baik. Benar. Harus dibiasakan bangun pagi. Intinya kita harus semangat dan konsisten. Betul. Baik. Wah, saya merasa seperti diberi pencerahan ini Pak di sini Pak. Baik, langsung lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari saya juga Pak. Ya. Saya dulu kan sekolahnya pertama itu di SD Pak. SD itu kan biasanya lanjutannya itu di SMP lalu SMA gitu kan Pak. Mayoritas kan seperti itu. Betul. Tapi setelah lulus dari SD itu saya diminta melanjutkan untuk ke MTS, Madrasah Sanawiyah. Dan lulus dari MTS pun saya disuruh melanjutkan ke Madrasah Aliyah di Mantiga Madiun ini. Iya. Saya itu bingung Pak. Kenapa sih kita itu harus sekolah di madrasah gitu Pak? Ngapain bingung ya, terus? Ya itu pertanyaannya Pak. Kenapa kita harus sekolah di madrasah gitu Pak? Jadi sekali lagi, image-nya dulu ya, image
dulu ya, image dulu itu ngapain sekolah di madrasah? Nanti paling-paling jadi tukang dongo di masyarakat. Iya betul itu Pak. Napa sekolah nang aliyah engko paling-paling dadi mudin. Ya enggak? Iya betul. Image dulu, image kecilan saya dulu. Tetapi nyatanya apa sekarang? Nyatanya apa? Banyak sekali para orang-orang sukses, para pejabat, termasuk saya sendiri ini loh. Ini adalah dari madrasah. Dari madrasah. Mulai saya ini dari madrasah ibtidaiyah, dari madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Kuliah juga di agama di IAIN. Tetapi nyatanya apa? Allah menakdirkan kalau niat kita sungguh belajar ini adalah untuk thalabul ilmi hanya karena Allah. Yakinlah Allah akan menata niat kita dan kita akan dijadikan yang bermanfaat. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya jangan ragu menuntut ilmu di madrasah. Ya, semoga jawaban Bapak ini tadi bisa memotivasi teman-teman semuanya, sobat-sobat Mangama yang mungkin merasa masih bingung. Nyapo tuh aku sekolah di madrasah gitu, padahal pengen sekolah SMA gitu ya Pak ya. Oke. Ini saya juga mewakili mereka juga Pak gitu. Pertanyaannya. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari rekap ini, saya rekap ini adalah pertanyaan yang terakhir Pak. Oh, terakhir. Tapi nanti saya masih ada lagi pesan-pesan. Oke. Gitu, yang pertama itu membahas isu-isu yang sering lewat di IG nih Pak. Dan juga di TikTok. TikTok. Katanya nih Pak, katanya kan ini Mas ya. Kebijakan Menteri Pendidikan yang baru akan menerapkan ujian nasional. Kan itu lama udah pernah dihapus kan Pak? Itu benar apa enggak sih Pak? Ya, sampai sejauh ini semua itu masih dikaji kan, semua itu masih ditelaahkan, dan semuanya itu kebijakan apapun ke depan yang dirumuskan oleh para pemegang kebijakan kita yang ada di atas, apapun semuanya itu yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Sudahlah, ada ndak ada Sing penting siswa madrasah, siswa Mangama, yo kudu belajar. Intinya seperti itu. Intinya harus semangat. Intinya harus terus. Cita-cita itu harus diraih. Sekali lagi jangan lupa, pegang apapun cita-cita kita, satu bahwa kita pingin jadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat, jangan lupa untuk agama kita, nusa dan bangsa kita. Siap Bapak. Oke teman-teman, dengarkan itu tadi ya. Semangat belajarnya, jangan sampai pernah meninggalkan yang namanya belajar, dan juga tetap dengan niat thalabul ilmi itu tadi, seperti Bapak Irfan ini. Oke. Baik Bapak, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya pertanyakan pada Bapak. Mas Faiz. Ini berikutnya mewakili saya dan juga teman-teman seangkatan saya yang sekarang sudah kelas 12 Pak. Sebentar lagi kan kita itu mau lulus. Dan beberapa teman-teman kita itu pastinya ada rasa takut untuk menghadapi dunia dewasa dan dunia kerja. Bolehkah Bapak itu kasih pesan-pesan kepada Sobat Mangama dimanapun berada kali ini melihat video ini, memotivasi mereka supaya ketika lulus mereka berani menghadapi dunia yang akan datang gitu Pak. Ya, untuk seluruhnya para siswa-siswi Mangama, ayo terus semangat, terus belajar, hadapi kehidupan ini dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu berikan di madrasah. Tetap optimis, jangan pesimis. Apapun bahwa Allah sudah mengatur semuanya, dan yakinlah bahwa cita-cita itu ketika kita kejar, kemudian terus kita ikhtiari usaha, terus doanya orang tua, terus restunya Bapak dan Ibu guru, dan jangan lupa terus tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Insya Allah nantinya akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Faiz. Pada saya dan juga teman-teman saya.
Baik, ini pesan yang terakhir. Ya. Spesial hari ini tadi kan Hari Guru Nasional, Pak. Oh dan iya, juga betul. hari ulang tahun PGRI seperti itu. Boleh Bapak sampaikan juga pesan-pesan pada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ini, khususnya di Mantiga Madiun ini juga, Ya. Pak. Jadi kepada Bapak dan Ibu guru khususnya di Mantiga Madiun, hari ini tanggal 25 November 2024 kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru terus semangat, terus diberi kesehatan, terus diberi kekuatan dalam menghantarkan putra-putrinya menjadi orang-orang yang sukses di masa depannya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak atas semua Sama-sama, jawaban dan juga pesannya. Mas Faiz. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk Iya. ngobrol dengan saya ini. Oke. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat bagi para sobat Mangama dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini ya Pak ya. Iya Mas Faiz. Oke, ini sebelum saya tutup, boleh Bapak kasih, kan tadi Bapak bilang hobinya ada nyanyi, ada apa itu. Bapak boleh kasih pantun juga nggak apa-apa, Pak. Oh, apa gitu. aja, oke. Untuk menutup acara kita hari ini, Pak. Oke, Pantun. jadi untuk Mantiga Madiun, Siap. ya, ada sebuah pantun nih. Oke, nanti bilang cakep-cakep ya. Oke. Teman-teman di studio juga. Oke. Dari Surabaya jajannya roti bolu, Cakep. Mantiga Madiun, I love you. I love you too. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Baik, tepuk tangan. Baik, Bapak, terima kasih sekali. Sama-sama, Pokoknya Mas yang bisa saya Faiz. ucapkan hanyalah terima kasih di sini. Pak. Sama-sama Mas Faiz. Sebelum kita tutup biasanya di podcast ini Pak ada jargonnya terlebih dahulu. Oke. Nanti kalau saya bilang Mantiga Madiun bisa jaya menghadap ke kamera yang Oke. ini Pak ya. Oke, langsung saja ya Pak. Saya Oke. itu. 1, 2, 3. Mantiga Madiun bisa jaya. Oke. Baik. Saya Faiz di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.